Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya saat ini menyapa Anda yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika maupun yang ada di Eropa ya. Ibu Murni ada di Eropa. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi tidak terasa. Hari ini adalah hari Senin. Kita masuk di dalam renungan pagi Sema Adonai ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, ayo mari kita berdoa bersama. Nanti saya akan memimpin doa ini ya. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul di Jum Sema Adonai. Kami mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan renungan pagi Sema Adonai ya Bapa. Bapa, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami karena kami percaya di saat anak-anak Tuhan berkumpul yang rindu belajar akan kebenaran firman, Engkau Allah yang Maha Tahu memperhatikan kami dari singgasana ya Bapa. Saat ini Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya ya Bapa, kasih-Mu ada kepada kami semua. Baik Engkau yang akan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan Bapa yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu Pendeta Suryani yang telah Engkau siapkan, biarlah Engkau memberkati dia lebih lagi ya Bapa, sehingga firman yang akan dia sampaikan Bapa, firman yang akan membawa kami menuju kepada kemerdekaan. Bapa, firman-Mu hari ini mengajarkan kami mengenai hati yang rela. Ajar kami Bapa terus Tuhan, supaya kami bisa terbentuk dan tertanam bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan renungan pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian pertama yang dinyanyikan oleh Ibu Murni dengan tema yang lemah dikuatkan. Mari kita mempersilakan. Sebentar maaf ya teman-teman, sedikit ada streaming ya. Sebentar ya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Maaf ya teman-teman, sedikit ada kesalahan ini teman-teman, maaf ya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana,
Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu, keselamatan mulia-Mu, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pujian yang indah ya, ternyata duet ya Ibu Murni dengan Ibu Yanti ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman. Kepada Ibu Suryani dipersilakan. Silakan Ibu Suryani. Apakah Ibu Suryani bisa membuka mute-nya? Apakah kehilangan co-host Ibu Suryani? Ya, halo, shalom. Ya, shalom Ya. Bu. Ya, shalom. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu hati yang rela. Ya, kita berdoa sekali lagi. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman-Mu supaya apa yang kami dengar kami dapat mengerti dan kami dapat bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Pakai hamba urapi supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, memiliki hati yang rela. Kita melihat dari Mazmur 51 ayat 14. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali ya padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi Mazmur 51 ayat yang ke-14. Kita baca sekali lagi. Mazmur 51 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 kita baca bersama. Ayat ini kalau di dalam itunya ya 51 ayat 14 di sini Bu. Mungkin di sini ayat 12 ya, di sini ya. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita melihat apa yang dimaksudkan dengan roh yang rela. Nah, kata rela bukanlah hanya sekedar kata-kata, namun ini bermakna yang sangat dalam sekali. Dalam bahasa Yunani disebut anekomai, yang mengandung arti menahan, menanggung, menerima kesabaran dan ketekunan. Jadi di dalam kerelaan itu, anekomai itu mengandung menahan, menanggung, menerima kesabaran, ketekunan.
Karena di sini dituntut keikhlasan menanggung sesuatu, serta bersedia melakukan sesuatu dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi tidak ada unsur paksaan di sana. Jadi bukan karena dipaksa-paksa, tetapi karena dorongan pimpinan Roh Kudus sehingga mau berkorban, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dengan hati yang sukarela. Jadi rela juga tindakan ikhlas tambah pamrih atau timbal balik yang menguntungkan diri sendiri. Nah, saudara, kita melihat di dalam pembacaan kita melihat ada satu tokoh. Kita akan melihat beberapa tokoh ya. Yang pertama itu adalah Daud. Dalam pembacaan kita dari Mazmur 51 ayat 14 ini adalah perkataan Daud ya. Perkataan Daud bagaimana setelah dia jatuh dengan Betseba dalam perzinahan dan ternyata kemudian Betseba itu mengandung atau hamil. Jadi Daud berusaha untuk menutupi dosa perzinahannya yang mengakibatkan Betseba ini mengandung itu. Dan bagaimana caranya untuk menutupi? Dia membuat strategi yang sangat licik. Dia memanggil suami daripada Betseba yang ada di medan peperangan dan kemudian diundang makan, ya, diundang makan, dikasih anggur mabuk, dikasih hadiah, kemudian disuruh pulang ke rumah Betseba dengan satu harapan, wah, orang-orang tahu kok Uria itu pulang ke rumah Betseba. Jadi kalau seandainya dia hamil, nah itu karena memang suaminya datang. Ya, datang dan tidur bersama dengan istrinya. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa benar-benar Uria ini adalah seorang prajurit yang setia. Jadi ketika dibujuk ya dengan makanan, dengan hadiah dan sebagainya, dan bahkan dengan mabuk sekalipun, Uria tetap setia kepada negaranya ya. Tetap setia kepada raja dan dia tidak mau pulang. Dia bilang bagaimana orang-orang berperang dan saya senang-senang dengan istri saya. Dan akhirnya Uria tidak pulang kembali ke rumah istrinya, ke rumahnya. Dan apa yang jadi kemudian Daud memerintahkan panglima perang supaya menempatkan Uria di tempat yang paling depan, garis depan dalam peperangan. Dan akhirnya gugurlah Uria, mati di medan peperangan. Nah, kemudian kita melihat bagaimana Tuhan sangat-sangat kecewa ya. Tuhan sangat marah sekali dan kemudian dia perbuatan daripada Daud ini sangat-sangat memilukan hati Tuhan dan mengutus Nathan untuk pergi menegur ya, menegur Daud. Nah, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Ya, kita lihat 2 Samuel 12 ayat 1 dan 7. Kita melihat 2 Samuel pasal 12 ayat 1 dan 7. Ya. Minta tolong Ibu ya. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil dan yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dan dari suapnya dan minum dari pialahnya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Sebentar ya. Nah, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya atau memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu.
Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukannya itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Ya, nah saudara yang kekasih, kita melihat ini bagaimana Daud sudah begitu jatuh ya, dan sangat licik dan betul-betul mempunyai strategi yang sangat jahat sehingga membunuh. Dia bukan hanya berzina tetapi dia telah membunuh suami dari Batseba. Dan kemudian Tuhan datang mengatakan kepada Nathan, tegur Daud itu. Dan akhirnya dia memberikan satu ilustrasi, ada orang kaya yang banyak sekali domba-dombanya, banyak harta, dan sedang si miskin ini cuma satu. Tetapi kemudian datanglah tamu ke tempat orang kaya ini, dia sayang dengan domba-dombanya, tetapi dia mengambil yang punya si miskin, yang punya satu-satunya. Dan kemudian apa reaksi daripada Daud? Dan di sini dikatakan dia sangat marah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang ini harus mati dihukum." Nah saudara, kita melihat dan kemudian kita bahkan dia harus mengganti 4 kali lipat telah melakukan ya, karena tidak mengenal belas kasihan. Yang sangat luar biasa, Nathan sangat tegas, engkaulah orangnya itu. Ya, engkaulah orangnya itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah melepaskan engkau dari tangan Saul. Jadi kita melihat Nathan membongkar semua dosa-dosa yang luar biasa yang telah dibuat oleh Daud. Tapi yang sangat di sini sangat luar biasa kita melihat bagaimana Daud sama sekali tidak membela diri. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-8. Bu, ayat yang ke-8. Ya, di sini, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu dan dia di pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel Yehuda dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Nah kita melihat di dalam ayat yang ke-10, oleh sebab itu kita melihat ayat yang ke-10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malah petaka akan kutimpakan kepadamu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Kita lihat di ayat 13. Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak mati. Nah kita melihat di sini saudara, Daud katakan aku telah berdosa dan dia sama sekali tidak membela diri di sini. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia langsung mengaku. Karena Tuhan dengan jelas dibongkar, dia berpikir dia bisa menyembunyikan semua dosa-dosanya, tetapi dibongkar dengan secara detail oleh Nathan. Karena Tuhan sendiri yang menyingkapkannya.
Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada dosa yang tidak akan tersingkap oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Daud katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan karena dia mengaku, dia rela ditegur, saudara. Sehingga Tuhan menjauhkan kematian daripada Daud. Saudara, dia meminta kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-14 tadi. Dia meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan kegirangan kembali dalam hatinya. Karena dia merasa bersalah kepada Tuhan. Dia bukan hanya merasa bersalah kepada terhadap Uria dan Betseba, terhadap Tuhan terutama. Dia telah menghina Tuhan. Dan dia meminta kembali rohnya yang sudah letih lesu. Itu dapat kita lihat kembali kepada Mazmur 51 ayat, kita lihat ayat 19 sampai 13. Mazmur 51 ayat 19. Ayat 9 sampai 13. Ya. Dan kita melihat, silakan Ibu tolong. Ya, berbunyi demikian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan perlengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Terima kasih. Jadi kita melihat di sini bagaimana di Mazmur 51 ini, ketika kita melihat Daud ditegur oleh Nathan, dia bertobat. Mazmur 51 ini adalah Mazmur pertobatan. Dan dia meminta supaya rohnya yang letih lesu oleh karena menyimpan kesalahan dosa. Dan dia meminta dengan sangat membersihkan dia dari dosa-dosanya. Dan yang luar biasa dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripada aku. Dia takut sekali kalau Roh Kudus itu meninggalkan dia, saudara. Dan kemudian dia bilang, bangkitlah. Karena memang dia merasa bahwa rohnya sudah redup, sudah padam oleh karena dosa perbuatannya. Dia meminta kepada Tuhan, jangan sampai mengambil rohmu, Roh Kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud menyadari tanpa memiliki hati yang rela kepada Tuhan, maka pertobatannya akan menjadi sia-sia dan bisa jatuh kembali. Yang pertama kita melihat di sini, Daud rela menerima teguran Tuhan dari Nathan. Saudara, ada banyak orang tidak rela ditegur. Sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi ketika ditegur membuat alasan-alasan pembenaran-pembenaran, melemparkan kesalahan. Ada banyak, sehingga pembenaran demi pembenaran. Nah, tetapi saudara, yang Tuhan kehendaki, saudara, ketika ditegur memiliki hati yang rela. Dia rela dan dia sama sekali tidak membela diri. Bahkan dia katakan, aku sudah berdosa di hadapanmu. Karena pengakuan Daud ini, karena rela ditegur, maka Tuhan bilang dosamu diampuni dan engkau tidak akan mati. Jadi dengan kata lain, seandainya Daud pada saat itu membenarkan diri, menyangkal dan sebagainya, pasti dia akan mati. Nah, kemudian kita melihat lagi, saudara, Daud juga minta kerelaan untuk menerima didikan Tuhan atau pengajaran Tuhan. Tuhan mengatakan, walaupun aku sudah mengampuni engkau, tapi konsekuensi atas dosa yang dia buat, dia harus tanggung. Anak yang hasil selingkuhannya ini, saudara, mati kemudian. Dan kemudian keluarganya mengalami banyak masalah.
Dan dalam sejarah mencatat keluarga daripada Daud banyak sekali mengalami masalah demi masalah. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa hasil daripada dia rela menerima hajaran daripada Tuhan, ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalan-jalan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, ya. Dan ayat yang ke-15 kita baca di sini, ayat yang ke-15, Bu, ke atas lagi, Bu, maaf. Ya. Maka aku akan mengajar jalanku kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada. Jadi saudara, dia menerima didikan Tuhan. Anak yang kukasih akan kuhajar, kata Tuhan. Dan dia rela untuk menanggung hajaran itu. Ada orang, saya nggak pantas menerima ini, Tuhan nggak adil. Nah, orang yang nggak rela akan bersungut-sungut. Nah, kita melihat bagaimana apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6 dan 11. Ibrani pasal, ya. Silakan, Bu. Tolong. Ya. Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai 11. Oke. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Jadi saudara, kita melihat di sini kerelaan untuk menerima hajaran dan didikan Tuhan. Walaupun kita melihat Daud telah mengakui dan Tuhan memang sudah ampuni. Tuhan sudah ampuni dia dan Tuhan sudah menerima, tetapi konsekuensi daripada dosa dia harus tanggung. Anak yang dikandung Betseba mati dan banyak persoalan dalam hidupnya. Nah, ini saudara konsekuensi. Tetapi dia bilang kalau itu memang dihajar oleh Tuhan dan lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Dan dia menerima itu dengan hati yang rela, dia menanggung itu dengan hati yang rela. Dan di sini juga dia menghajar dan membentuk Daud. Mempunyai hati yang rela untuk dididik, dihajar, dan juga dibentuk oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah yang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dilatihnya. Dan kita melihat di sini juga ayat yang ke-10 itu adalah untuk apa? Kebaikan. Supaya kita beroleh bagian dalam pengudusannya. Jadi tujuan dari hajaran daripada Tuhan kepada Daud ini. Supaya untuk kebaikan Daud, supaya itu di dalam proses pengudusan. Karena untuk menjadi anak-anak Tuhan dan hidup di dalam dia, harus hidup di dalam kekudusan. Kemudian kita akan melihat ada beberapa
kerelaan yang Tuhan inginkan dari kita. Yang berikutnya itu adalah rela untuk memberi dengan sukacita kepada Tuhan dan sesama. Jadi memberi dengan sukarela kepada Tuhan dan sesama. Kita baca di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9, saya akan bacakan. Bangsa ini bersukacita karena mereka masing-masing memberi dengan tulus hati mereka, memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Jadi di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 kita lihat bagaimana bangsa Israel itu masing-masing memberikan persembahan dengan sukacita. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksa, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Jadi saudara, kita melihat di sini kerelaan memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan sama sekali tidak dengan paksa. Jadi seorang yang mempunyai hati yang rela, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Coba kita melihat contoh bagaimana Bapak Abraham. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan 17, Bu, ayat yang ke-17 dan 18. Ibrani berapa, Bu? Di pasal 11 ayat 17 dan 18. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya. Abraham mempunyai hati yang rela. Jadi ketika dia dicobai mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, walaupun ada 2 Ismail, tetapi anak perjanjian itu yang diakui Tuhan itu adalah Ishak. Untuk mempersembahkan Ishak yang adalah anak tunggalnya. Saudara, dia dapat anak ini 25 tahun. Ini betul-betul anak kesayangan. Semua yang dipikirkan oleh Abraham itulah Ishak. Dia adalah harapan masa depan generasinya. Ini adalah janji Tuhan, dia pegang dengan setia. Tapi kemudian setelah lahir anak ini dan setelah anak ini sudah menjadi pemuda, Tuhan mengatakan, ambil anak itu, sembelih bagiku. Oh, ini saudara bukan permintaan yang main-main. Ini permintaan yang sangat luar biasa dari Tuhan kepada Abraham. Tetapi mari kita melihat, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, ia rela. Perhatikan kata rela. Karena dia rela, dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki bagi kita, ya rela. Yang tadi rela ditegur, rela dibentuk, dihajar oleh Tuhan. Dan juga rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Contoh nyatanya itu adalah Abraham. Kemudian kita melihat yang berikutnya juga adalah rela menerima firman Tuhan dengan sukarela. Abraham menerima ketika dia katakan bahwa kamu akan mempunyai keturunan. Dia menerima janji Tuhan itu dengan hati yang rela sukacita. Walaupun janji itu digenapi setelah 25 tahun. Tetapi dia dengan sukarela. Dan bahkan setelah anaknya itu diminta untuk dipersembahkan, dia masih memiliki hati yang rela dengan Tuhan. Saudara, kerelaan, iman itu mengandung kerelaan hati. Dan kita melihat bagaimana kita juga harus menerima firman dengan sukacita, dengan rela. Kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11.
Ya, bisa minta tolong Ibu. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang berkata demikian ya. Orang-orang Yahudi di kota itu telah baik hati dan daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Amin. Ya, dengan rela hati. Mereka bukan hanya mendengar, menerima firman Tuhan, tapi setelah itu mereka menyelidiki lagi kitab suci. Firman Tuhan yang mereka dengar, mereka terima dengan sukacita, dengan kerelaan, dan kemudian menyelidiki, mendalam lagi apakah semuanya itu benar demikian. Itu luar biasa. Jadi memiliki hati yang rela menerima firman Tuhan dengan sukarela dan memiliki hati yang rela mau diajar. Ketika kita memiliki hati yang rela diajar, maka kita akan terus bertumbuh dalam iman dan kehidupan rohani kita akan berubah. Roh Kudus terus membimbing kita dalam segala kebenaran dan hikmat. Jadi milikilah hati yang rela untuk menerima firman Tuhan dan diajar oleh firman Tuhan. Kita bacakan firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan Bu. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, ini ayat favoritku ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Oh, itu dahsyat sekali saudara. Ya. Jadi kita memiliki hati yang rela untuk menerima firman Tuhan dan diajar oleh firman Tuhan. Karena apa? Segala tulisan yang diilhamkan, segala tulisan yang ada dalam Alkitab ini untuk mengajar. Kita belajar, kita diajar, mempunyai hati yang rela untuk diajar. Sehingga kita bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Nah, firman Tuhan bukan hanya berfungsi untuk mengajar, tapi menyatakan kesalahan. Tadi kita sudah membahas bagaimana Daud dinyatakan kesalahan, dibongkar habis, supaya untuk memperbaiki. Ya, jadi firman Tuhan bukan menyatakan kesalahan, tetapi setelah dinyatakan kesalahan, dan kemudian setelah kita mengaku dan bertobat, kita diperbaiki. Ini luar biasa. Kita diperbaiki kelakuan kita. Daud betul-betul belajar sangat dari kegagalannya. Dan dari firman Tuhan yang datang dari Nathan. Dia mempunyai hati yang rela untuk kemudian diperbaiki. Dibentuk ya. Tuhan memakai kesalahan daripada Daud ini juga untuk dia belajar satu hal. Dan kemudian untuk mendidik di dalam kebenaran. Sehingga di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu akan memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ya. Apakah kita memiliki kerelaan untuk mendengar firman Tuhan? Menerima firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Diperlukan kerelaan yang amat sangat. Dan di dalam Amsal juga orang yang menerima firman Tuhan, mereka akan diberi pengertian dan hikmat. Jadi ketika hati kita rela untuk menerima firman Tuhan dengan sukarela, maka kita terus akan bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan.
dan juga kita akan dibawa dari kebenaran kepada kebenaran dan hikmat di dalam Tuhan. Yang berikut itu adalah kerelaan yang Tuhan inginkan juga, kerelaan untuk beribadah dengan sukarela. Beribadah dengan sukarela. 1 Tawari 28 ayat 9. 1 Tawari 28 ayat 29. Enggak ada, Bu, ayat 29. 1 Tawari ayat 9. Oke. 28 ayat 9. Oke, demikian firman Tuhan. Dan engkau anakku Salomo, kenallah ayahmu yang beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Wih, ngeri sekali. Ya. Amin. Jadi saudara, kita lihat di sini memberikan hati dengan tulus ikhlas, rela hati untuk beribadah, menyelidiki segala hati. Kalau Tuhan itu menyelidiki segala hati. Jadi sangat penting bagi kita untuk dengan tulus hati dan rela hati untuk beribadah. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu bukan sekedar seremonial, bukan sekedar ritual-ritual, tetapi dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar datang beribadah, tetapi betul-betul dengan tulus ikhlas rela hati. Orang tadi saya sudah bahas, orang yang rela hati mendengar firman Tuhan, dia akan sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, semuanya itu saudara. Yang menentukan itu jalan hidup kita itu hati kita. Segala hati, dengan kita lihat menyelidiki dengan segala hati, mengerti segala niat, cita-cita kita itu Tuhan menyelidiki semua itu. Dia tahu, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau selamanya. Itu mengerikan saudara. Sebab itu kita lihat, penting bagi kita untuk beribadah dengan rela hati. Yang berikutnya itu adalah rela berkorban bagi Kristus. Saya akan bacakan Kisah Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangisi dengan jalan demikian, mau menghancurkan hatiku? Sebab aku rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Rela berkorban. Orang yang mempunyai hati yang rela, dia rela berkorban untuk Tuhan. Bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk sesama. Yang keempat itu, yang berikutnya itu ada rela berkorban bagi Kristus, dan kemudian rela mempunyai hati yang rela untuk melayani Tuhan. Nah ini, hati yang rela untuk melayani Tuhan. Efesus 6 ayat 7, Bu. Efesus 6 ayat 7. Ya, demikian firman Tuhan. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Haleluya. Jadi kita harus rela melayani Tuhan seperti orang-orang yang pelayanan, dan dengan rela menjalankan pelayanan apapun. Ya, Ibu Eni sekarang sedang menjalankan pelayanan, ya, firman Tuhan. Saya juga lakukan dengan rela. Kalau kita lakukan yang rela, pasti kita akan memberikan the best. Amin. Amin. We doing the best, ya, untuk kebaikan. Yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Melayani pelayanan dengan hati yang rela. Sebagai pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada
manusia. Sebab itu jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah ya. Yang kita layani itu bukan manusia tetapi Tuhan. Kemudian kita juga rela melayani, mengembalakan orang-orang yang sudah Tuhan bawa dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Sebentar ya Bu ya, saya akan cari. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. 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 Ya, dengan hati yang rela mengembalakan orang-orang atau kawanan yang sudah Tuhan berikan. Kemudian yang berikutnya ada banyak ini ya. Rela hati, ada tinggal beberapa lagi ya. Rela hati menerima ujian dan dibentuk Tuhan. Nah tadi Daud rela. Ayub rela dibentuk oleh Tuhan. Dan dia katakan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Ya. Kemudian dalam Ayub, kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 ayat 4 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Memiliki hati yang rela di saat diuji oleh Tuhan. Dan akhirnya menimbulkan karakter yang matang. Matang ini adalah orang dewasa, sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau supaya pagi ini kita melihat bahwa keadaan hati kita sangat menentukan perjalanan kerohanian kita. Sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan memiliki hati yang rela, kita lihat di sini mereka akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Dengan memiliki hati yang rela, orang-orang di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan akan bisa bertahan menanggung penderitaan dan hajaran didikan Tuhan. Dengan memiliki hati yang rela, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apakah kita sudah memiliki hati yang rela? Kalau sudah mulai bersungut-sungut, sudah mulai hitung-hitung, sudah mulai membantah-bantah, bertobat. Kita minta sama seperti Daud, Tuhan berikanlah kepadaku roh yang rela. Mari kita satu dalam doa. Minta Ibu Heni tutup dalam doa. Baik, mari kita satukan hati di dalam doa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diajarkan kepada kami untuk memiliki hati yang rela. Bapa, kami mau Bapa untuk diajar lebih lagi ya Bapa, agar kami dapat memperoleh hati yang rela dari contoh-contoh yang di Alkitab yang telah kami bacakan tadi ya Bapa. Bapa, kami mau ya Bapa, biarlah kasih anugerah-Mu yang memampukan kami untuk menang dari setiap persoalan kehidupan kami, untuk mengalahkan segala keegoisan kami ya Bapa, keangkuhan kami. Kami berjalan ya Bapa dengan hikmat manusia, bukan hikmat yang dari Tuhan. Karena Engkau yang mengajarkan kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi umat-Mu, umat kudus-Mu, kami harus melepaskan seluruh segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami belajar dari Bapak Abraham yang rela ya Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia rela mentaati firman Tuhan
apa yang Engkau perintahkan kepada dia, dia rela ya Bapa. Bahkan ya Bapa, kami mau ya Bapa, kami rela ditegur Tuhan seperti Daud ya Bapa. Ditegur oleh Nathan. Kami juga sering ditegur oleh sahabat kami, oleh kerabat kami, oleh anak kami, oleh suami kami, oleh istri kami, oleh keluarga besar kami ya Bapa. Tapi kami angkuh ya Tuhan, kami membenarkan diri kami sendiri. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami ya Bapa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami mulai Bapa saat ini ya Bapa, memiliki hati yang lembut ya Tuhan, yang rela Tuhan menerima ujian kehidupan ini seperti Ayub ya Bapa. Bapa, kami belajar ya Bapa untuk rela melayani seperti apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, kami bukan untuk melakukannya kepada manusia, kepada sesama kami, tetapi kami melakukan ini semua hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Ibu Suryani yang telah menyampaikan firman ini. Firman ini berkaitan dengan firman yang Engkau sampaikan kepadaku tadi pagi ya Bapa, di dalam ibadah ibadah kami, bahkan di ibadah online hari ini. Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa, yang akan memerdekakan kami. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar, dimanapun kami dengar, dimanapun kami bertumbuh ya Tuhan, biarlah itu Bapa, Engkau memberikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk menumbuhkan itu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau menginginkan kami agar berakar kuat Tuhan di dalam Engkau, agar bertumbuh kuat, kokoh di dalam Engkau, sehingga kami tidak mudah dihancurkan oleh badai kehidupan ini. Bapa, setiap hari kami menghadapi ujian kehidupan, mampukan kami Bapa untuk melewati ujian-ujian kehidupan ini, sehingga kami didapati oleh Engkau, kami diperkenankan Tuhan menjadi umat kudus-Mu. Bapa, terima kasih, kami percaya berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan firman Tuhan, pakai hidupnya lebih heran, lebih ajaib Tuhan. Dimanapun Engkau pakai dia di dalam pelayanannya Tuhan, Engkau urapi dia secara khusus. Berkati anaknya, berkati visi misi, berkati pelayanannya Tuhan, berkati juga komunitas yang dia layani dimanapun dia berada ya Bapa. Hamba percaya hidupnya menjadi berkat Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan senantiasa kepada Ibu Suryani. Engkau telah menyatakan mujizat-Mu Tuhan atas hidupnya. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan, Engkau dia memberikan dia kekuatan senantiasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di Zoom Sema Adonai maupun yang di live streaming yang sedang mengikuti acara kami. Bapa, terima kasih semuanya, kami sambut firman-Mu dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Ibu Suryani, luar biasa firman-Nya. Wow, ini mesti didengar ulang nih Bu Suryani. Mesti dicatat lagi sungguh-sungguh. Ini benar-benar, ini adalah firman menjadi sumber kehidupan buat setiap anak-anak Tuhan ya. Jadi kita harus mudah dibentuk ya, mudah rela. Jadi aku pikir ya memang Tuhan izinkan orang, teman, bahkan mungkin yang kita nggak kenal siapapun ya, mungkin Tuhan izinkan untuk menegur kita. Mungkin juga Tuhan izinkan tegur kita melalui keadaan, melalui situasi yang kita sedang hadapi. Apapun itu Tuhan izinkan itu. Tapi ayo jangan mengeraskan hati. Mari kita maju bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Lagunya adalah Kalahku Cari Damai. Nah, dipersilakan. Aku
cari damai yang hanya ku dapat dalam Yesus, yang aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh harapan. Bersatu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji nama Tuhan, benar ya, pujian ini menyatakan dikala kita tidak bisa mengharapkan kepada manusia, jangan khawatir, kita hanya bisa berharap dan bersandar kepada Allah kita saja, sebab Allah kita itu Allah yang setia. Bapak Ibu sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan Dia memberikan penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing kita, menuntun kita, menolong kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Jangan frustasi, percayalah bahwa Allah yang setia akan mau menolong kita asal kita tidak lari dari Dia. Kita tetap melekat sama Tuhan dan kita mau memiliki hati yang rela seperti yang diajarkan oleh Ibu Suryani barusan ya. Baik Bapak Ibu, kita akan ada doa renung, doa syafaat setelah acara ini ya. Dan kita akan doakan hanya di Zoom Sema Adonai aja, tidak kita live-kan ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap teman-teman yang ada di Zoom saat ini ya, kita ramai sekali. Jadi kita tetap setia di sini, kita mendukung di dalam doa syafaat karena saya percaya bukan jumlahnya kita berdoa ada kuasanya, tetapi kesepakatan kita mengambil bagian untuk berdoa bersama-sama, mendukung doa-doa syafaat kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Ya Bapak Ibu yang terkasih, besok kita akan kembali bersama-sama kembali di dalam renungan pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Palungan dengan membahas part yang ketiga mengenai sejarah ya. Nah, kita belajar besok, Bapak Ibu, saya berharap kembali lagi bersama-sama kami ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita menerima berkat dari Ibu Suryani. Dipersilakan, Bu. Ya, saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus
persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaan pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani atas pelayanannya. Ya, Sama-sama. selamat melayani ya Bu di tempat lain ya Bu. Terima kasih Bu Suryani. Ya, Ya, sama-sama. Ya, ya oke. baik. Ya, sampai jumpa. Sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik teman-teman semua, sampai saat ini, sampai kita bertemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.